Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, mari kita teruskan untuk pertemuan malam hari ini tentang masalah i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal sewiji fi ahkamil i'tikafi ing dalam nerangake bira-bira hukum i'tikaf. Fasal ini menerangkan tentang berbagai hukum-hukum tentang masalah yang berhubungan dengan i'tikaf. Wa huwa utawi i'tikaf ini lughatan ing dalam lughate secara lughah, secara bahasa iku al-iqamatu jumenengi atau menetap ya, menetapi ala syai'in atas wiji-wiji. Ala syai'in atas wiji-wiji min khairin saking kebagusan au syarrin atau kejelekan. Pokoknya i'tikaf itu kalau secara lughat ya berarti menetapi sesuatu baik itu kebaikan maupun kejelekan. Pokoknya ajak itu dilakukan terus-menerus itu namanya i'tikaf. Secara lughat tapi ini secara lughat. Wa syar'an utawi i'tikaf ing dalam syariat iku iqamatun jumeneng berdiam di masjidin dalam masjid bi sifatin lawan sifat makhsusatin kang den tentuake. Kalau secara istilah itu berdiam di masjid dengan tata cara tertentu. Wal i'tikafu lan utawi i'tikaf iku sunnatun sunnah mustahabbatun kang den sunahake kang den demeni kang den anjurkan sekali fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Dalam setiap waktu i'tikaf itu memang anjuran yang dianjurkan pokoknya di masjid kapan saja. Ya, tiap waktu itu berarti kapan saja. Wa huwa utawi i'tikaf fil ashril awakhir dalam 10 kang akhir, 10 kang akhir-akhir, 10 pira-pira kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan iku afdalu lebih utama minhu tenimbang saking i'tikaf fi ghairihi dan liyane ashrul awakhir. I'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada selain itu. Kenapa? Li ajli thalabi lailatul qadri krana arahe nubrih lailatul qadar. Karena mencari waktu yang dimana dia ibadah pas pada malam Lailatul Qadar. Wa huwa Lailatul Qadar inda Syafi'i dalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu iku munhasiratun karingkas fil ashrin dalam 10 al-akhir kang akhir min Ramadan sing bulan Ramadan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Fakullu lailatin mongko saben-saben dina minhu saking asyrul awakhir atau asrul akhir iku muhtamilatun mungkin atau iku muhtamilatun member berarti ada kemungkinan lah karena Lailatul Qadar. Jadi setiap malam di 10 hari yang terakhir itu ya mungkin ada Lailatul Qadar di situ. Pokoknya 10 hari yang terakhir mulai tanggal 21 sampai selesai itu setiap malamnya ada kemungkinan di situ adalah malam Lailatul Qadar. Lakin layalil witri, tetapi nek utawi pira-pira wengi kang ganjil, malam-malam yang ganjil iku arjaha lewih den arep-arepene Lailatul Qadar. Tapi malam yang ganjil-ganjil ini lebih diharapkan lagi. Jadi Imam Syafi'i 10 hari yang terakhir, tapi malam ganjil lebih kemungkinannya lebih besar. Warjalaya lil witri utawi luwih. Dan arep-arepane pira-pira malam kang ganjil
iku Lailatul Hadi malam 21 awis salisi atau 23 wala isyruna 20. Artinya 21 atau 23. Iku Lailatul Hadi wengi siji awis salisi atau telu wala isyruna 20. Berarti malam 21 atau 23 yang lebih diharapkannya. Bentar lagi kita masuk ini di bulan Ramadan, insyaallah kita siapkan nanti melakukan iktikaf di masjid. Iktikaf itu di masjid. Kalau di kamar nggak bisa. Jadi ini khusus dan hanya bisa dilaksanakan di masjid. Walahulan niku kata iktikaf ailil iktikafi tegese kata iktikaf syaratan itu syarat loro. Bagi iktikaf itu ada dua syarat. Ahaduhuma atau salah siji syaratan iku niat. Satu niat. Yang penting orang itu niat iktikaf, niat berdiam diri. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid. Wa yanwila niat sapa syakhs fil i'tikafi dalam i'tikaf al-manduri kang den nadari al-fardhiyata ing kefarduan. Kalau i'tikaf yang dinadari maka niatnya niat fardu. Jadi ada yang niatnya kayak gini, nawaitul i'tikaf fi hadal masjid nadran fardhu lillahi taala. Ada yang nadran. Jadi memang nazar. Kalau seperti itu maka niatnya niat mendatangi fardu. Pahalanya lebih besar karena fardu. Wasani utawi kang kaping pindho iku lubsu meneng fil masjid dalam masjid. Yang kedua itu berdiam dalam masjid. Walayak filan cukup fil lubsi dalam meneng apa qadrul tumakninati kira-kira ini tumaknina. Tidak cukup hanya sekedar diamnya itu sekira tumaknina. Balik ziyadatu balik ngeluwihi atau nambahi alaihi ngatasé qadrul tumakninah. Bihaisu yusama kelawan sekirane den arani apa dzalikal lubsu mengkono meneng den arani akufan ing aran mandeg. Jadi lebih dari qadrul tumakninahnya salat, lebih dari itu. Jangan hanya sebagai diamnya itu hanya sekedar tumakninahnya salat, tapi melebihi itu dengan sekira nanti itu dinamakan dengan orang yang sedang memang berdiam. Ya katakan 2 menit lah. Wa syartul mu'takifi utawi syaratnya wong kang itikaf. Syaratnya orang itikaf iku Islam, satu orang Islam. Wa aqlun lan dunia akal. Karena taklif ini. Wa naqaun lan suci an haidin sangi haid wa nifasin lan nifas. Wa jinabatin lan jinabah. Fala yasihu mongko sapa itikafu kafirin itikafe wong kafir wa majnunin lan wong edan wa haidin lan orang kang haid wa nufasa alan wong kang nifas wa junubin lan wong kang junub. Jadi syaratnya orang yang itikaf itu harus orang Islam berakal, suci dari haid dan nifas dan juga suci dari jinabah. Maka tidak sah itikaf dari orang kafir, orang gila, orang haid, orang nifas atau orang yang ada nanggung junub. Walawir tadda lamun murtad sapal mu'takifu wong kang itikaf au sakarata mendem sapa mu'takif batola mongko batal apa itikafuhu itikafe mu'takif. Ketika kemudian ada orang sedang itikaf kemudian dia murtad maka batal itikafnya. Wala yakhruju lan ora kena metu sapal mu'takifu wong kang itikaf tidak boleh keluar minal i'tikafi saking i'tikaf al-manduri kang denadari illa li hajatil insani aing krana hajate menungso. Ketika ada orang i'tikaf sementara i'tikafnya adalah i'tikaf nazar, maka dia tidak boleh keluar kecuali memang ada kebutuhan kemanusiaan ya, kebutuhan manusia basyariah. Apa itu hajatil insan? Bayane min baulin saking uyuh, buang air kecil wa khaitin lan BAB buang air besar. Wamalan barang fi makna huma kang dalam maknane baulan ghaid. Kahusli jinabatin kaya atus jinabah. Jadi kalau orang iktikafnya adalah iktikaf nazar, maka tidak boleh keluar dari masjid, tidak boleh keluar dari iktikaf kecuali karena ada kebutuhan-kebutuhan yang kemanusiaan, yaitu seperti keluarnya ya karena buang air kecil, buang air besar atau mandi jinabat. Udrin atau udur min haidin sangi bayane sangi haid atau ada udur contohnya haid
Au nifasin atau nifas. Wa takhruju mongko metu sapa mar'atu Ramadan minal masjid saking masjid li ajlihi karena arahe haid lan nifas. Ketika ada orang perempuan sedang sedang etikaf kemudian datang bulan ada haid atau nifas maka dia keluar dari masjid. Karena memang di antara barang yang haram bagi orang yang haid adalah berdiam di masjid. Awang udrin atau udur min marodin saking sakit. Udurnya mungkin sakit. Layum kinu kang ora mungkin kang ora tidak mampu layum kinu kang ora mungkin apal muqamu jumenengi ma'hu satane marad maksudane sakit fil masjidil masjid bi angkana kelawan yen to ana sapa sahes iku yahtaju butuh sapa sahes li farosin maring lemek wa khadimin lan kang ngladeni wa tabibin lan dokter. Jadi orang yang sedang intikaf itu butuh kasur, butuh yang yang ngeladeni ya, yang membantu, butuh dokter juga, maka boleh keluar. Au yukhafu tawa den khawatir, au yukhafu tawa wedi, au yakhafu tawa wedi. Sapa sahes talwi tal masjid ing ngotori masjid ing ngupai masjid. Kais halin kaya lara murus. Seperti orang itu sakit diare katakan. Wa idrari baulin lan bolak-balik kencing beser bolak-balik buang air kecil. Wa khara jalan kejaba bi qaulil musannif kelawan dawe musannif kejaba bi qaulil musannifi la yumkinu ila akhirih apa al maradu sakit al khafifu kang ringan. Pengecualian dari marad la yumkinul muqam ma'ahu yaitu sakit yang ringan. Contohnya apa? Kahuman kaya panas, khafifatin kang ringan. Fala ya juzu mengora menang apa al khuruju metu minal masjidi saking masjid bisa babiha kelawan sebab human khafifa. Ini kalau itikafnya itikaf nadar. Jadi dia tidak boleh keluar dari masjid dengan sakit yang kira-kira masih bisa untuk tahan. Contohnya hanya panas ukur-ukur lah, hanya panas sedikit atau hanya sekedar pusing yang masih bisa ditahan nggak boleh keluar. Tapi kalau sakitnya sakit parah yang tidak bisa untuk berdiam di masjid dengan kondisi sakit itu ya boleh keluar. Atau mungkin sakitnya itu justru yang mengkhawatirkan nanti akan mengotori masjid seperti sakit diare katakan atau hidrobolin beser maka boleh keluar. Waya betululan batal wala itikaf batal juga itikaf bil wati kelawan wati. Iya dengan berhubungan suami istri. Wa antum akifun masjid tidak ada keterangannya. Mukhtaron hale karepe dhewe. Artinya memang dia benar-benar punya punya pilihan dan dia melaksanakan maka batal itikaf. Zakiron tur kang eling lil itikaf maring itikaf. Aliman tur kang ngerti bitahrimi kelan keharamannya. Dia tahu, dia ingat kondisi sedang itikaf, dia tahu juga tentang keharamannya itu kok melakukannya batal. Wa amma mubasyaratul mu'takif yanapun utawi oleh temu kulit wong kang itikaf. Adapun bertemu kulitnya orang yang itikaf bisyahwatin dengan syahwat, iku fatu betilu mongko batalake apa mubasyarah i'tikafahu i'tikafe mu'takif. In anzala lamun toh metu manis sapa sahes wa ila lamun tara inzal fala mengkora batal. Itu jika batal jika keluar mani. Kalau tidak ya tidak. Ini untuk masalah itikaf nanti banyak kita melakukan ibadah itikaf ini ketika nanti kita sedang di bulan Ramadan yang akhir terutama ini. Jadi sudah mulai awalan itikaf. Nah, itikaf ini lebih ibadah yang banyak orang melakukan ini untuk daerah perkotaan itu masyhur. Justru saya pernah studi di salah satu masjid di daerah DIY itu ada yang untuk iktikaf di 10 hari terakhir itu pesan tempatnya harus bulan Rajab. Kalau bulan Sa'ban seperti ini sudah nggak ada tempat, sudah di booking semua tempat untuk seperti orang Jumatan itu.
udah penuh orang itikaf. Dan saya diceritain juga untuk di salah satu masjid besar ya, masjid nasional yang di Jawa Timur di Surabaya. Itu kalau sudah 10 hari yang akhir, itu sudah yang itikaf penuh pada masjid besar itu penuh. Kalau datang kok jam 2 baru datang setengah 3 ya malah bisa di luar. Itu memang ibadah yang luar biasa. Tapi kalau di beberapa perkampungan itu masih belum begitu familiar orang itikaf. Paling ya menjelang setelah makan sahur, menunggu subuh, itikaf. Dan itikaf itu bisa dilakukan kapanpun, catatannya di masjid. Jadi emang ibadah yang memang hanya dilaksanakan di masjid. Bisa dilakukan kapanpun. Dan waktunya juga tidak terbatas. Bahkan ketika kita menunggu waktu akan melaksanakan sholat, kita bisa kita tunggu sholat yang akan kita laksanakan dengan i'tikaf. Tapi dengan persyaratan itu tadi, yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah memang adalah niat. Maka yang menjadikan beda adalah apa? Niat. Jadi niat, ini posisinya sentral niat. Jadi harus niat. Kitabu Ahkamil Haji. Utawi iki kita nerangake pira-pira hukumnya haji. Bahwa utawi haji. Kita masuk ke masalah haji ini. Ini setelah Ramadan selesai masuk ibadah haji nanti. Mudah-mudahan bisa haji semua ini. Wa syaraitu wujub wa kitabu ahkamil haji utawi iki iku kita nerangake pira-pira hukumnya haji. Utawi haji lughatan dan lughatan kalau qasdu maknanya menyengaja. Secara bahasa itu adalah qasdu menyengaja. Wa syara'an utawi haji menurut syariat iku qasdul baiti menyengaja ing Baitullah. Iku qasdul baitil harami menyengaja ing Baitul Haram lin nusuki karena ibadah. Yang menyengaja untuk datang ke Baitullah tujuannya ibadah. Wa syaraitu wujubil haji utawi pira-pira syarat wajib haji iku sab'atu asya'a itu pira-pira wiji-wiji. Ada 7 syarat wajib. Wa fi batin nusakh lan iku mesti nusakh sab'u hisalin utawi kalimat sab'u hisalin 7 tingkah. Al Islamu nyatane siji Islam, yang pertama Islam. Wal buruhulan balik wal akulan akal. Ini pelanggaran taklif. Wal huriyatulan merdeka. Berarti budak tidak wajib. Karena dia bepergian itu harus seizin dan di bawah kendali oleh tuannya. Fala yajibu mongkar wajib wal haji alal mutasyifi atas wong kang bersifatan bidid didalika kelawan lamane mongkar mazkur. Anak kecil tidak belum wajib. Ya, orang kafir ya sama, orang gila juga sama, tidak wajib. Budak ya enggak. Wa wujud zadi lan wujude sangu dan adanya bekal. Memang ada punya ongkos ya. Wa oyatihi lan wadahe zad. Nah, sekarang wadahnya ya cukup dompet. Wa inihta jalan untuk butuh sapa sakas ilaiha maring oh iya, kadang koper dan sebagainya. Waqad la yahtaju lan terkadang ora butuh sapa sakas ilaiha maring oh iya, terkadang memang tidak dibutuhkan. Kasaksin kaya awaan koribin kang parek mimma kata sing manah Mekah. Seperti orang yang memang orang penduduk Mekah itu tidak butuh bekal yang wadah atau koper enggak. Ini bagi orang-orang yang jauh seperti dari Indonesia pasti nanti punya apa bekal, nanti ada koper dan sebagainya. Wa yustaratu lan syarat akeh dan hal mali apa wujudul ma'i wujude banyu adanya air fil mawadhi'in dalam beberapa panggonan al muqtadi kang den biasake apa hamlul ma'i nggawa banyu min saking mawadhi. Dan memang di perjalanan itu tersedia air di tempat-tempat yang biasa memang untuk mengambil air bisa malil misli kelawan harga misil dengan harga yang pantas yang umum. Karena apa? Karena memang air adalah vital dalam kehidupan. Dan sampai nanti kalau bayangannya dulu kan naik kendaraannya adalah onta, sementara tidak ada sepanjang jalan tidak ada air ataupun ada dengan harga yang di luar jangkauan, maka tidak wajib, berarti tidak aman dalam perjalanan.
Wa wujudur rahilati lan wujude lan anane tunggangan. Allati tasluhu kang patut apa rahilah lahu kata syakhs bisyira'in lawan sebab tuku au istijarin atau nyewa. Ada apa kendaraan yang pantas, baik itu membeli atau menyewa. Kalau kita ya tiket pesawat. Hadza utawi wujudur rahila iku idza kana likane ana sapa syakhs kan idza kana sapa alikane ana sapa syakhs kan iku bainahu dalam antarane syakhs wa bainal Makkah antara Makkah marhalatani utawi rong marhalah rong mondokan sekitar berapa kilo itu dua marhalah 80-an kilo. Faktar mongko hale luwih akeh. Saun qadara pada mampu sapa syakhs alal masyi ngatas mlaku amla ta ora. Baik dia itu mampu untuk berjalan ataupun tidak. Fa in kana mau lamun to ana iku bainahu dalam antara syakhs wa baina Makkah talan Makkah iku duna marhalataini kurang dari dua marhalah wa huwa halatu syakhs iku qawiyun orang yang kuat alal masyi ngatas lumaku dia memang bisa kuat untuk berjalan lazimahu mongko wajib ing syakhs apa haji bila rahilatin lawan tanpa kendaraan. Tidak harus ada kendaraan yang dinaiki kalau memang kurang dari 80 kilo dan dia orang yang mampu untuk berjalan tetap wajib. Wa yustaratu lan syaratake apa kaunuma anane barang dzikira kang ditutur apa maiku fadilan luwihi an dainihi saking utange syakhs wa an mu'natiman lan saking biayane wong alaihi kang iku ngatasi syakhs mu'natuhum utawi biayane man dan lebih dari hutangnya dan biaya orang-orang yang memang harus menjadi tanggung jawabnya. Kapan? Muddata dhahabi dalam masa budalane syakhs wa iya bihilan baline. Jadi semasa dia pergi maupun pulang ada bekal yang untuk ditinggal, yang untuk di rumah yang menjadi kewajiban orang-orang di rumah pun sudah tercukupi. Wa fadilan lan luwih aidon hale malih an maskanihi saking umay syakhs dan ada lebihan dari tempat tinggal Allah iki kang patut bihi kelawan syakhs wa an abdin lan saking kawula yaliqu kang patut bihi kelawan syakhs dan juga dia punya apa katakan punya budak ya apa lebih dari apa yang menjadi kebutuhan termasuk budak juga wa takhliyatut tariqi lan sentosane dalan artinya jalan itu aman. Al muradu tekan wal muradu tekan den karapake bi takhliyati lan takhliyah hunang dalam kena iku amnu tariq amane dalan. Donan kelawan penyono. Ya hasabima kelawan milang-milang barang ya liku kang patut apa mak bikul limakanin kelawan saben-saben panggonan. Ya dengan prasangka perkiraan aman selama perjalanan, enggak ada apa-apa. Falau lam yakman monggo lamun ora aman sapa syakhs awaan ala nafsihi ingat saya ada syakhs au malihi atau banane syakhs au bud'ihi atau budu'i syakhs ya harga diri lam yajib mongko ora wajib alih syakhs wal haji jika kemudian dia tidak merasa aman dalam keselamatan jiwanya hartanya atau kehormatannya maka tidak wajib baginya haji wa qaluhu ta'ala musannif fa imkanul masirila lan kongange mlaku iku sabitun tetep fi ba'din nusakhin dalam sebagai nusakh. Wal muradu tekan negara pakai bihadal imkan lawan ikilah mungkin artinya kongang dia mampu iku ayab qoyento tetap minaz zamani saking zaman ba'da wujudi zadi ing dalam sakwise wujude sangu warahilatilan tunggangan apa ma barang yumkinu kang mungkin fi dalam apa asyrul lumaku al ma'hudi kang den weruih ma'al ma'hudi kang den il haji paling haji. Jadi memang ada waktu yang untuk berjalan ke sana. Dia punya ongkos, ada kendaraan, tapi kalau nanti berjalan ke sana ternyata di sana haji sudah selesai. Udah rampung sampai sana nih perjalanan sampai sana nanti perkirakan nanti 2 bulan, sampai sana nanti bulan Rabiul Awal ya udah nggak wajib, tahun depan lagi. Jadi waktu wujudnya sangu, wujudnya ongkos sampai pemberangkatan itu memang diperkirakan sampai sana tidak telat bahasanya seperti itu. Karena haji itu ada waktu tertentu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya itu. Fa in amkana mongko lama mungkin sapa syakhs ila annahu aing satamana syakhs iku yahtaju butuh sapa syakhs liqat
qad marhalateni maring nempuh rong pos rong pondokan fi ba'dil ayyamin dalam sebagian pira-pira dina lam yalzamhu mongko wajib ing sapa haju haji lidorori krana bahaya. Arkanul haji wallahu alam bisawab. Ini mudah-mudahan ini tentang masalah haji. Kita baru masuk sedikit ini, baru masuk ke masalah apa yang menjadi syarat wajib, siapa yang kewajiban melaksanakan haji. Kalau di sini udah haji udah daftar aja sekarang udah daftar tunggunya sampai berpuluh-puluh tahun. Artinya ya kita kalau sudah punya niatan haji ya dengan cara daftar itu tadi. Kalau sudah daftar ya sudah, kita tinggal tunggu berangkat. Makanya kemudian karena saking antrinya daftaran haji, banyak orang kemudian larinya ke umroh. Kalau umroh ya beda dengan haji. Haji ya haji, umroh beda. Tidak termasuk salah satu rukun daripada rukun Islam. Kalau haji, jadi kalau orang umroh ya harus daftar haji dulu. Kalau sudah daftar haji bisa untuk kemudian umroh. Kalau sudah daftar kan ada nomor porsi. Kalau reguler antara satu kota dengan kota yang lain kadang-kadang beda-beda. Estimasinya kalau sekarang ya sekitar 2046-47 estimasinya. Ya mudah-mudahan ini ada manfaat keterangan yang saya sampaikan. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khadimi lima sabaqah nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.